Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar Mindrati selaku dosen pengampu dari mata kuliah biologi molekuler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muflatunisa dengan NIM 2311201014. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mutasi yang berjudul Mutation Based Antibiotic Resistance Mechanism in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Clinical Isolates. Untuk informasi jurnal, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Mutation Based Antibiotic Resistant Mechanism in Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Clinical Isolates dengan penulis Ali dan kawan-kawan dan jenis jurnal Pharmaceuticals tahun terbit 2021 dan volume 14 serta halaman 4 yang berjumlah 420. Nah, sebelum mendalami terkait tentang mutasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan mutagen, di mana pengertian Staphylococcus merupakan bakteri anaerob fakultatif gram-positif, tidak motil, tidak membentuk spora, penghasil koagulase, berbentuk kokus dan tersusun dalam kelompok. Jadi, Staphylococcus merupakan bakteri patogen yang dapat menginfeksi kelenjar kulit, kulit utuh, rongga hidung, dan mukosa usus. Biasanya itu dapat menyebabkan bakteremia, pneumonia, atau infeksi luka dan tulang. Nah, untuk selanjutnya tentang isolat MRSA. Isolat MRSA adalah patogen yang resisten terhadap banyak obat yang merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas secara global. Mortalitas merupakan kematian, sedangkan morbiditas merupakan kesakitan secara menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya, antibiotik yang berperan yaitu antibiotik belactam. Yang antibiotik ini menargetkan protein pengikat penisilin dan menghambat sintesis peptidoglikan, suatu langkah penting dalam biosintesis dinding sel. Peptidoglikan merupakan suatu zat atau senyawa yang biasanya terdapat di dalam dinding sel bakteri. Nah, untuk selanjutnya, pengambilan sampel, di mana dalam penelitian ini sampel diambil dari 3 sampel, yaitu darah, usapan hidung, dan usapan telinga, di mana akurasinya 23%, 10%, dan yang terakhir 7%. Darah disimbolkan dengan huruf B atau blood, untuk usapan hidung dengan lambang N, nasal swab, dan yang terakhir usapan telinga dengan lambang W, yaitu wound sample. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang setelah terpapar apa yang terjadi pada materi genetik Staphylococcus. Yang pertama, yaitu terjadi mutasi salah arti atau missense mutation, di mana perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah PBP2A dalam mekanisme resistensi antibiotik. PBP2A ini berpartisipasi dalam biosintesis peptidoglikan dan menunjukkan afinitas yang buruk terhadap antibiotik belactam. Baik, untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide berikut ini, di mana pada slide ini terdapat bagian-bagian mutasi pada Staphylococcus yang menerangkan analisis variasi sequence GNMK menunjukkan 4 substitusi asam amino, yaitu E239K yang terdapat pada MR13, E239R yang terdapat pada MR33, Y246E yang terdapat pada MR14, dan yang terakhir E447K yang berada pada MR33, di mana mutasi yang berbeda deteksi dalam PBP2A pada isolat klinis MRSA, MR13, MR14, dan MR33. Untuk mutasi E239K pernah ditemukan di negara Spanyol, Thailand, dan Amerika Serikat, sedangkan G246E pernah ditemukan pada negara Afrika, Yunani, dan Swiss, dan yang terakhir E447K pernah ditemukan di Amerika Serikat. Untuk E239R merupakan mutasi jenis baru yang dulu pernah ditemukan di negara Pakistan, tetapi sampai saat ini belum ada laporan yang lebih lanjut. Nah, di sini juga terdapat mutasi ganda, yaitu E239R dengan E447K sebagai tambahan, yang mana efeknya membuat MRSA, MR33 sangat resisten terhadap cefoxitin.
Kemudian juga ditemukan mutasi ganda Y446N dengan E447 juga di wilayah situs aktif PBP2A yang menunjukkan resistensi tingkat tinggi terhadap ceftaroline. Terus selanjutnya tentang implikasi yang terjadi karena kerusakan genetik, di mana Staphylococcus aureus memperoleh resistensi terhadap antibiotik bilaktam dengan memproduksi protein pengikat penisilin PBP2A yang dikodekan oleh gen MAC-E. Mutasi salah arti memberikan 3 sifat pada PBP2A mutan pada isolat klinik MRSA yang menunjukkan resistensi terhadap ceftaroline, di mana 3 sifat ini, yang pertama, membentuk jaringan jembatan garam baru di antara banyak residu yang berjarak 35A dari posisi yang bermutasi. Kedua, mutasi salah arti mengubah potensial elektrostastik, menunjukkan karakter dasar yang nyata yang melampaui posisi langsung residu yang bermutasi, di mana enzim allosterik merupakan tempat molekul-molekul pengatur kecil yang dapat berikatan sebagai tambahan dan terpisah dari tempat pengikatan substrat dan mempengaruhi aktivitas katalitik. Kemudian yang ketiga, mutasi ini menurunkan konstanta laju orde kedua untuk asilasi pada situs aktif yang menunjukkan bahwa peristiwa asilasi menjadi lebih tidak menguntungkan. Nah, setelah pemaparan tentang implikasi yang terjadi karena kerusakan genetik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis repair apa yang dapat diterapkan pada Staphylococcus aureus, di mana dalam penelitian ini terdapat 2 repair, yaitu pertama pendekatan pemodelan homologi otomatis menggunakan PBP2A tipe liar nomor identifikasi protein data bank PDP-ID 5M18 sebagai template dalam program Swiss Model dan VolDX, di mana dua program ini digunakan untuk memperbaiki loop yang hilang pada struktur mutan dan tipe liar PBP2A untuk mengoptimalkan dua struktur PBP2A untuk meminimalkan energi serta menghilangkan bentrokan rantai samping asam amino. Dan juga bisanya digunakan untuk rekonstruksi loop X dan docking peptida PepX, di mana VolDX dapat memutasi dua asam amino alami, versi terfosforilasi dari serin, tirosin versi tersulfatisasi dari tiorin dan lisin yang termetilasi, hidroksilprolin, dan 4 basa DNA standar adenosin dan guanosin yang termetilasi. Baik, untuk gambar Swiss model terdapat di samping kiri, yang mana merupakan perangkat digunakan untuk memperbaiki loop yang hilang pada struktur mutan dan tipe liar PBP2A, sedangkan VolDX berada di samping kanan, di mana pada gambar A merupakan energi bebas pelipatan yang stabilitas protein yang dipecah menjadi komponen energi yang digunakan oleh VolDX. Kemudian gambar B merupakan kontribusi setiap residu terhadap stabilitas protein, dan yang C merupakan file PDB yang diberi kode warna sesuai dengan data dalam biru menunjukkan daerah yang sangat stabil dan merah menunjukkan daerah yang tidak stabil. Nah, yang kedua, mutan yang dioptimalkan dan struktur tipe liar PBP2A kemudian digunakan untuk docking protein ligan menggunakan autodock VINA. Untuk mekanismenya sendiri, itu mutan yang telah dioptimalkan dan struktur tipe liar PBP2A kemudian digunakan docking protein ligan menggunakan autodock VINA, di mana ligan cefoxitin deesterasi dan diperoleh dari struktur PBD ID 3MZE kompleks cefoxitin dengan protein pengikat penisilin. Kemudian cefoxitin didocking dengan struktur PBP2A tipe liar dan mutan yang dioptimalkan. Kotak grid docking protein ligan dalam dua struktur PBP2A dipilih berdasarkan residu pengikatan. Nah, setelah pemaparan yang telah saya sampaikan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu mutasi E239R pada situs allosterik PBP2A menghasilkan posisi yang tidak menguntungkan dari gugus R asam amino untuk mengikat cefoxitin pada posisi yang sesuai. Sehingga mutasi yang salah arti pada situs allosterik PBP2A memainkan peran penting dalam memberikan resistensi antibiotik terhadap MRSA. Hasil ini dapat berguna baik dalam pemahaman tentang perkembangan resistensi antibiotik maupun perancangan antibiotik anti-MRSA baru. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.